maka harus semuanya mencari rizki yang halal. Kemudian ada lanjutannya, gimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Nah ini kan biasanya panjang terus tuh kemana ini. Bagaimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Jawabannya adalah kesederhanaan. Jangan gaya-gayaan hidup, mobil HP-nya harus merek ini, bajunya merek itu. Bajumu nanti merek kain kafan semuanya. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Sekarang ada gaya-gayaan tuh, mobil merek ini, wow, gaya hidup. Yang diikuti gaya hidupnya tetangganya. HP-nya ini, harus punya ini, harus bajunya merek ini, tasnya begini, jamnya. Biasakan dengan hidup yang sederhana, maka mudah bagimu untuk mendapatkan yang halal. Termasuk sekolah pun sederhana. Jangan memaksa kita sekolah favorit yang harus mahal puluhan juta, ratusan juta mungkin, tapi ternyata kita tidak punya rizki, akhirnya makan yang haram, ngambil yang haram, apalagi pinjem, setelah pinjem ditagih pusing, karena malu, bagaimana saya harus membayar utang, ngambil dari yang haram. Karena apa? Tidak biasa hidup sederhana. Maka yuk kembali dengan cara hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau minta apa saja, ngomong apa saja bakal dipenuhi oleh sahabat beliau. Akan tapi bagaimana beliau? Hidupnya sangat sederhana. Pernah suatu ketika berkata, Aisyah, aku akan sarapan pagi. Ada tidak? Siti Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Idzan asum, kalau begitu aku akan puasa. Biasakan dengan sederhana, makan apa adanya, nasi putih dengan kerupuk dikasih kecap atau apa saja. Kalau punyanya itu. Sekarang harus belanjanya, belinya ayam pun ayam bohongan tuh loh, yang ayamnya kecil pakai bungkus tepung gede itu. Waduh. Apa namanya itu? Waduh, alhasil. Sudahlah, lupakan gaya-gaya hidup. Kalau Buya pakai imamah begini, jangan dianggap imamah ini mahal. Ini lebih mahal kerudungnya ibu-ibu ini. Ini harganya 12.000 ya. Tapi pakai imamah beli kesorot sama televisi dipikir 100.000. Nggak ada itu. Kalau Jakarta, seandainya ibunya di Jakarta, mungkin kayaknya di Tanah Abang. Cuman karena di Jawa di Cirebon, maka Tegal Gubuk kan gitu ya. Biasakan dengan sederhana. Ayo kita makan apa adanya. Termasuk Syekhul Habib Hasan bin Ahmad Bahrun ngajari seperti itu. Pernah suatu ketika kami makan dengan beliau, ada sajiannya petis. Ini pertama kita sering diajak makan beliau. Ada petis. Saya itu orang Jawa, belum pernah berurusan dengan orang Madura, belum kenal sama orang Madura. Ada petis. Saya ngelihat modelnya, baunya, saya kurang suka. Dan tidak makan, akhirnya kenapa kamu? Saya nggak bisa makan petis. Ustaz, diam dulu sebentar beliau. Akhlaknya beliau tidak langsung marah. Sebentar. Ente harus belajar makan petis. Ustaz tidak ingin punya murid kalau datang ke rumahnya jamaah, lalu dikasih makanan bilang aku tidak suka. Itu namanya nyiksa. Kalau bilang ini senang suka, sudah jangan latihan. Akhirnya diam-diam kami latihan makan petis, akhirnya sampai kecanduan petis. Ya, biasakan dengan sederhana. Beliau ngomong, jangan sampai ngomong ini makanan gak enak, aku tidak suka. Makan apa saja, seadanya. Bukan rakus ya, seadanya, maksudnya sudahlah, jangan repotin orang. Ini perlu membiasakan hidup sederhana ini. Enak cari yang halal. Pekerjaan pun biasa, yang penting halal. Lihat, Imam Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Menantunya Rasulullah, imam ahlil masyariq wal magharib, imam yang sesungguhnya. Imam Ali bin Abi Thalib, apa kerjaan beliau? Dan pekerjaannya tidak menjadikan beliau runtuh namanya. Kerjaan beliau adalah menurunkan kurma. Kalau sekarang naik pohon kelapa, apakah menjadi hina? Tidak. Bahkan gaji 3 hari kadang bisa dimakan semalam. Allah. Imam Ali bin Abi Thalib. Sudahlah, kalau kita biasa dengan kesederhanaan, mudah kita dengan yang halal akan muncul anak-anak yang soleh.